mostly dengerinnya podcast atau kayak TikTok gitu. Iya. Menurut kakak menjadi penyiar radio untuk sekarang tuh tetap relevan KKN gitu Iya. ya? Iya. Kalau biasanya kita ngambil openingnya aja Openingnya kali aja ya? Iya. Oke. Dari salam aja Dari kali salamnya aja ya, aku mau dengerin. Hai folks, kali ini bareng sama aku Zahra di segmen Cakradea. Nah, episode kali ini kita bakal undang UKM IPRI. Bareng sama kakak-kakak cantik di sini. Boleh deh. Kalau dulu deh Oke, halo, kenalin aku Fatma selaku General Manager dari Tara Radio di UKM IPRI gitu. Oke, halo semuanya, kenalin aku Naila. Di sini aku bertugas ya. Jabatanku di UKM IPRI sebagai koordinator divisi rumah tangga. Jabatannya wangi banget. Oke, sebelum kita masuk ke divisi-divisinya gitu, aku pengen tahu sebenarnya IPRI itu apa sih? Jadi tadi kan kakak ngomongnya divisi general, terus divisi rumah tangga. Jadi basically IPRI itu apa sih? Gitu. Oke, mungkin Kak Fatma dulu deh gimana? Kalau dari aku, UKM IPRI sendiri ini dia mencakup dari berbagai macam kegiatan juga di dalamnya. Yang pertama itu ada MC, ada debat, ada pidato kepenyiaran dan juga ada radionya. Namanya Tara Radio gitu. Oh, I see. Berarti orang-orang yang memang suka banget di bidang public speaking IPRI. Betul. Boleh nggak sih ceritain kakak awal-awal masuk IPRI itu kenapa sih? Awal aku pengen banget masuk IPRI karena basicku di SMA juga aku suka public speaking dan sering dipanggil buat nge-MC juga. Jadi kayaknya sayang banget ya kalau nggak disalurin lagi pas kuliah gitu. Jadi IPRI kayaknya pilihan yang bagus gitu. Jangan-jangan waktu PKKMB IPRI aja yang nge-MC-in. Tahun kemarin dong sudah tuh anak juga yang MC. Berarti kalau misalkan aku mau nge-MC di PKKMB IPRI dulu ya? Betul. Iya tuh, Oke. Berarti IPRI kan dia Ikatan Pecinta Retorika Indonesia. Oke, berarti orang-orang yang kamu mau belajar segala hal tentang public speaking di sini ya. Betul. Kalau boleh tahu di IPRI itu berarti ada berapa orang ya yang masuk di UKM ini? Oke, yang masuk itu sendiri satu angkatannya ada sekitar 200. Satu angkatan? Iya, betul. Itu berarti sekarang ada berapa angkatan yang aktif kalau boleh tahu? Tuh. Kayaknya kalau dihitung aktif dari Diklat 28, mungkin 28, 29, 30, berarti tiga angkatan. Tiga angkatan. Oh, I see. Kalau misalkan nih anak-anak UN pengen masuk IPRI, gimana sih caranya? Masuknya Spill tuh Kak. Nah, spill. pastinya nanti kalau udah ada demo UKM, UKM IPRI juga bakalan kasih buletin. Nanti teman-teman yang maba boleh banget samperin standnya UKM IPRI. Biasanya cari tahunya di situ juga gitu ya. Selain itu biasanya juga di IG atau enggak biasanya dari teman-teman sendiri tuh suka banget kayak aku tuh pingin banget dong ikut public speaking bla bla bla, taunya ada UKM IPRI gitu. Coba spill sekarang nama Instagram IPRI apa tuh? IG UKM IPRI itu apa ya? IPRI UM. Dan juga ada Tara UM. Jadi kalau kamu udah mulai kepo-kepo ada apa sih IPRI? Langsung cek IG-nya ya. Aku mau tahu sih kalau misalkan ada nih kayak kan orang-orang kayak aduh aku belum bisa ngomong, aku belum pede. Tapi di IPRI itu apakah orang-orang yang udah jago atau yang kayak sebenarnya kamu dari nol juga nggak apa-apa sih gitu? Kalau dari nol juga gak apa-apa banget. Bahkan dulu aku ngerasa sebelum masuk UKM IPRI aku juga masih nol banget karena ya lingkungan di SMA sama lingkungan kuliah juga beda ya. Jadi kayaknya tingkatnya juga beda. Ibarat kita harus mengulang dari nol lagi sampai sekarang akhirnya bisa sampai kayak gini gitu. Itu gak apa-apa banget join IPRI dulu dari nol. Berarti di IPRI itu diajarinnya gimana tuh Kak kegiatannya?
kita ada sistem follow up ya namanya ya. Follow up. Kayak gimana tuh berarti sistemnya, Kak? Jadi setiap di hari Senin sampai hari Kamis itu kita ada follow up datangkan pemateri. Nah, nanti pematerinya seputar ada MC, pidato, debat, kepenyiaran gitu setiap harinya. Jadi itu termasuk privilege jadi anak UKM IPRI. Jadi kalau misalnya dia udah masuk jadi anggota, dia bakal bisa dapat itu semua. Berarti aku tiap hari Senin sampai Kamis udah ada, Kak. Itu belajar debat penyiar radio. Semua di Babet juga boleh. Oke, kalau gitu nih, kalau yang bilang nih penyiar radio nih ya kayak, aku pengen nih penyiar radio. Tapi kan kadang suka kayak ngeblank gitu ya. Ngomong apa ya? Ada nggak nih tips dari kakak-kakaknya how to be a good penyiar radio? Kalau jadi penyiar tips dan triknya itu lebih karena kita biasa itu juga udah ada skrip gitu kan, Kak. Ada skrip. Betul, jadi tetap ada skrip, terus kita itu biasanya juga sering latihan ya sebelum itu, apalagi kita itu ada tandem, Kak. Tandem itu jadi siarannya 2 orang. Nah, itu penting banget buat bangun chemistry tuh, Kak. Jadi sebelumnya kalian bisa ngobrol-ngobrol bareng di luar jam siaran, terus habis itu latihan vokalnya juga ada ad-libbing, apalah A, I, U, E, O dan segala macamnya itu ikut follow up gitu. Jadi nanti dijelasinnya di follow up. Trik tipsnya ada bakal ada gitu. Tapi aku mau tahu deh pendapat kakak ya. Kan sekarang tuh di zaman digital ya. Orang-orang kan udah nggak dengerin radio lagi gitu. Orang-orang mostly dengerinnya podcast atau kayak TikTok gitu. Menurut kakak menjadi penyiar radio untuk sekarang tuh tetap relevan atau gimana nih? Tetap relevan ya, karena yang berubah sekarang benar tadi banyak orang yang sekarang udah gak denger radio ataupun kayak ya Kurang lah ya peminatnya gitu. kurang banget peminatnya. Tapi secara gak sadar podcast bahkan live streaming itu merupakan bagian dari menjadi seorang penyiar gitu. Hanya medianya aja yang berbeda. Gitu. Karena penyiar itu dia live gak sih yang kayak spontan banget. Betul. Spontan uhuy. Spontan. Oke. Aku mau nanya nih, Kak. Mitos atau fakta ya tentang penyiar radio? Mitos atau fakta penyiar radio tuh pasti punya suara bagus? Gimana ya itu? Dalam 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Mitos. Oh ya? Iya. Tapi enggak, aku setiap kali ngedengerin ya teman-teman aku punya radio, aku udah tahu gitu, kamu penyiar radio ya. Kadang kita ada ciri khasnya gitu loh. Informasinya ada. Iya, tapi pengen tahu deh, kenapa mitosnya? Oke, kalau dari aku sendiri nih, sebenarnya kalau misalnya jadi seorang penyiar itu nggak perlu suaranya yang bagus ya, karena suara bagus pun ya tergantung yang dengar kan ya, kayak oh ini bagus, ini kurang atau gimana. Biasanya lebih cenderung itu suara yang unik. Suara yang unik. Walaupun misalnya suaranya cempreng banget nih Kak, kayak aduh halo namaku Fatma gini ini suaranya kecil banget gini nih. Sebenarnya itu nggak apa-apa, malah itu jadi ciri khas kamu sebagai seorang penyiar, announcer, itu malah bagus banget kalau untuk jadi yang denger nih, para pendengar itu kayak punya ciri khas, oh anak ini gini-gini. Tapi dengan catatan kita juga harus sering latihan gitu. Karena jelas artikulasinya itu harus jelas gitu, artikulasi, chemistry, komunikasi, banyak deh. Banyak ya. Oh ya, tapi kalau ngomongin skill, berarti skill yang harus dimiliki seorang penyiar radio tuh apa sih? Kalau masalah skill yang pasti cara kita meng-engage audiens kita tuh gimana? Biasanya kalau bagus nih suaranya tapi kurang meng-engage audiens kita yang dengerin kayak agak boring juga ya. Nah itu menurut aku skill yang benar-benar harus dimiliki seorang announcer gitu. Berarti tapi menurut kakak nih, itu kan engage tuh sebenarnya skill yang perlu diasah ya. Tapi misalnya ada orang yang sebenarnya in real life dia tuh kurang suka ngomong, tapi dia tuh pengen banget jadi penyiar radio. Menurut kakak, apakah ada potensi dia bisa untuk nge-engage orang-orang untuk tertarik mendengar gitu? Ada sih ya. Ada. Sebelumnya juga kalau kurang suka ngobrol nih ya, tapi mau juga nih meng-engage audiens, itu pasti kita coba dengan cara berlatih setiap hari. Biasanya itu bisa dilakuin kayak dengar suara kita sendiri, itu udah bisa nggak ya kita sendiri dengar suara kita tuh tertarik gak ya buat cari tahu gitu. Itu oke banget sih. Itu upaya yang cukup untuk memulai. Oke, jadi aku punya ini insight baru nih. Ternyata kalau misalkan pengen jadi penyiar radio,
kita tuh harus suka dulu sama suara kita ya. Betul. Kita harus kadang aku sendiri gitu tuh Kak. Jangankan dengerin nge-VN ke temen. Cantik banget. Gue gak suka gitu. Tapi untuk bisa pede, menurut Kakak gimana sih? Kalau untuk PD yang pertama itu coba sering tag diri kakak di kamera deh. Sering-sering lihat kamera nih. Sering-sering lihat. Gimana? Aduh, aku nih cantik kok gitu. Udah gitu, terus coba selain suaranya coba deh tampil di depan teman-temannya yang kamu percayain dulu misal gitu. Sebagai latihan seenggaknya kalau aku di depan panggung nanti kayak gimana kok depan panggung itu juga bisa sih sebenarnya kayak walaupun di penyiar itu di balik layar ya kadang nggak kelihatan, kadang itu juga live dan lain-lain, tetap itu juga perlu dengan banyak teknik-tekniknya. Gitu. Seru banget ya jadi anak IPRI. Iya, karena kita diajarin nggak cuman kayak berbicara doang, tapi punya karakter ya. Betul. Di sini dibentuk banget. Betul banget. Kalau di IPRI itu treatmentnya gimana sih? Kan tiap divisi ada ya penyiar radio, podcast ada podcast juga, ada debat juga, ada semua. Nah, itu treatmentnya sama, latihannya sama, atau kayak beda-beda gitu? Kalau untuk treatmentnya itu kita samanya itu di follow up tadi. Dan Samanya. Tapi kalau misalnya mau di ajang lomba, di ajang untuk delegasi dan lain-lain itu ada treatmentnya lagi. Oh berarti kalau mau ikutan lomba tuh beda. Bisa banget. Ada treatment khusus gitu. Treatment khusus. Yang dikit nggak kayak gimana sih? Yang pasti treatment khususnya ya kita diajak latihan lebih intens lagi di luar dari follow up itu tadi. Itu jadi kita belajar yang benar-benar misalkan ada delegasi MC, gimana sih cara MC yang menarik buat audiens tuh gimana? Biasanya kalau di follow up diajarin tapi kayak Garis umumnya aja ya. garis umumnya aja. Tapi kalau emang ada delegasi-delegasi treatmentnya pasti yang kayak lebih intensif. Mungkin bisa aja dari kakak-kakak cutting yang udah berpengalaman itu malah makin intensif ke satu orang gitu yang mau didelegasikan untuk lomba atau apapun itu. Ya kan kita kadang kalau pun udah latihan tetap aja Kak ada kesulitannya ya. Aku mau tahu dong ceritain kesulitan Kakak waktu pertama kali jadi penyiar radio. Kayak tiba-tiba lagi siaran tiba-tiba mati misalnya tuh kayak suaranya tiba-tiba habis. Ada biasanya cerita unik kayak gitu, lucu. Kalau Fatma nih gimana nih? Kalau aku sebagai penyiar ya, aduh kalau tentang dead air itu sebenarnya itu tricky banget sih kalau misalnya di penyiar itu. Misal tiba-tiba kita ngeblank sama pernah nih Kak, aku tuh kan tandeman nih, tandeman. Nah, terus tiba-tiba skripku gini. Terus sebenarnya harus sesuai sama waktunya setiap talk, setiap bicara gitu tuh ada waktunya sendiri. Nah, kok belum waktunya, kok udah habis sendiri, kok dead air kayak gitu. Aku langsung, ayo cepetan stopin dulu di mixernya, terus nanti temannya ayo. Jadi kayak chemistry itu perlu banget gitu. Tapi misalnya kayak kadang kita tuh di tandemnya tuh kayak aduh aku nggak kenal dia lagi. Aku nggak deket lagi sama dia. Gimana ya? Keren banget. Tapi itu gimana cara Kakak kayak oke kita kan sama-sama penyiar radio, kita harus bisa. Gimana tuh? Biasanya ya kalau tahun lalu aku kalau benar-benar gak kenal sama tandemku, which is kayak walaupun satu angkatan gitu kan kayak baru pertama kali ketemu itu biasanya aku kayak agak-agak SKSD aja gitu. Kamu namanya siapa? Kamu suka apa? Gitu. Coba latihan ya. Oke, kita tahu. Halo, Bareng nih Oh iya Kak. halo, kenalin nama aku Fatma nih, kakaknya siapa? Aku Zahra. Oh gitu, Zahranya angkatan berapa? Angkatan 26. Angkatan 26. Bisa ya aku ada tingkat misalnya. Tapi kok aku bener-bener malu banget. Gimana ya tipsnya? Ajarin dong Kak. Gimana tuh? Ayo nih, habis nih kita latihan bareng. Harus skripnya kita bikin bareng, kita latihan bareng sebelum siaran nanti. Oke, boleh udah Kakak contohin penyiar radio, Tara Radio sekarang juga. Oke, aku contohin ya. Contohin, oke. Mau dengerin. Aduh, kok jadi deg-degan.
With the voice of new generation, Tera Radio relaxing your day. Halo saudara, balik lagi bareng aku Fatma di segmen Nampan, nemenin malam kamu dari petang. Tentunya di segmen ngolam, ngobrolnya anak ngalam. Gitu-gitu sih kak. Aku suka cerita. Kakak keren banget. Cus latihan. Oh gitu ya jadi penyiar radio. Tahu deh, berarti ada segmen apa aja ya di Tara tuh? Aduh, banyak banget ya. Pokoknya kalau yang pagi itu ada program Fresh Line, terus kalau di siang itu ada Beranjak 1.2, di sore ada Tara and Chill, dan di malam hari ada Nampan. Nah, Nampan. masing-masing programnya ini ada segmen-segmennya lagi. Bahasnya tuh seputar apa, ada trick and tips, ada lagu, ada movie, ada berita, WhatsApp, dan lain sebagainya macamnya. Oke, menurut kakak nih ya, sebagai announcer yang memang harus selalu on point gitu ya. Karena kan gak mungkin ya pendengar kayak denger di orang that mood banget gitu. Kan pasti kakak ada hari-hari di mana bad day, capek, Apalagi cewek ya. apalagi cewek lagi red day gitu ya. Nah, tapi kayak mengharuskan kakak untuk gak bisa sih, harus selalu on point sih. Ada gak sih tips kakak untuk kembaliin moodnya lagi gitu? Kalau ngembaliin mood yang pasti kita sering-sering ngobrol sama ini sih tandem kita. Kadang-kadang juga cerita apa yang lagi bikin kita bad mood tuh boleh-boleh kita ceritain. Terus mungkin kayak bangun moodnya bareng-bareng juga. Terus kan tadi udah di-mention juga ya kalau suara kita juga dinilai sama audiens kita. Iya benar. Nah, ada tekniknya juga yang namanya smiling voice gitu. Smiley voice kayak kakak ya, ngomongnya senyum. Gitu. Jadi kayak kalau walaupun kita bad mood haram hukumnya untuk seorang announcer, bad mood di depan siaran Betul. itu haram hukumnya. Karena suara kita tuh bakal didengar sama audiens. Kalau audiensnya dengerin kita kayak nggak mut-mutan, aduh, kan jadinya nggak profesional gitu. Ya kayak aduh males banget deh gitu. Oke, kita move ya, ngomongin penyiar radio aman. Mau pengen tahu di IPRI itu prokernya ada apa aja sih? Wow. Apa itu nih? Oke. Yang paling besar aja deh kita obrolin. Yang paling besar habis ini kita udah running itu ada yang namanya Veska. Jadi Veska ini lomba tentang debat, voice over, dan juga announcer penyiar ini. Dan ini nasional. Iya, gitu. tingkatnya nasional. Anak UM boleh ikutan? Boleh banget. Itu kapan tuh? Veska? Veska kemungkinan besar di bulan Juni. Juni. Ya. Oke, berarti buat teman-teman yang mau nyobain ikutan Rena, boleh banget. Berarti Veska di tahun 2026 memperkiraan Juni atau Juli ya? Iya, betul. Oke, menarik. Anak IPRI-nya boleh ikutan juga? Boleh juga. Oh, boleh juga. Boleh. Oh, gitu. Kakak pernah ikutan nggak? Jujur kalau aku jadi panitia. Enggak sih. Panitianya aja. Nah, oke. Kalau masuk ke IPRI sendiri berarti apakah langsung jadi anggota gitu, Kak? Kayak misalnya dibagi divisi kayak kakak ini atau gimana ya? Karena kan tadi kakak bilang 200 orang gitu. Kalau di IPRI itu kita setelah diklat 200 orang itu udah resmi jadi anggota. Tapi nanti ada tergolong anggota aktif sama pasif juga. Setelah itu nanti ada pembukaan pendaftaran untuk kepengurusannya. Nanti pengurusannya dibagi jadi 3 bidang. Bidang kesejahteraan, bidang keradioan, sama keahlian. Itu tadi. Keahliannya itu dibagi jadi MC, debat, pidato, kepenyiaran. Kalau bidang keradioan, radio Tara. Kalau kesejahteraan yang mengurus 2 bidang itu juga termasuk. Gitu. Banyak sih. Banyak ya. Aku tapi jadi kepo dikit lagi, guys. Kepo satu ya. Boleh. MC, tadi kan kakak kayak MC ya? Kakak lebih suka MC informal atau formal? Semi formal? Kalau aku mungkin karena makin banyak jam terbangnya ya. Boleh. Tapi aku karena suaraku yang pembawaannya berat, aku lebih suka formal sih. Oh ya, boleh nggak contohin sedikit aja? Apa ya kayak MC formal ya? Apa ya? Happy KKMB juga boleh. KKMB juga iya. boleh ya. Kalau biasanya kita ngambil openingnya aja. Openingnya kali aja ya? Oke. Dari salam aja. Dari salamnya kali aja ya. Aku mau dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kayak gitu sih. Suaranya harus langsung bur. Oke. Berarti buat teman-teman yang mau belajar seputar MC, podcast juga, penyiar radio, debat dan lain sebagainya bisa di IPRI. Bisa even belajar dari nol pun bisa. Boleh. Boleh dong kasih tahu Kak harapan untuk adik-adiknya nanti angkatan 26 yang mau masuk IPRI apa nih? Harapan untuk IPRI ke depannya buat orang-orang yang mau masuk IPRI juga. Oke, kalau dari aku harapannya untuk IPRI dan juga termasuk Tara Radio dan lain-lainnya ini, semoga tempatnya itu jadi tempat ternyaman teman-teman untuk mengembangkan bakatnya. Even teman-teman mikir kalau aku nggak punya bakat, kita bakal mewadahi kalian di situ. Kita akan melatih bareng-bareng kalian di situ karena IPRI itu nggak cuman tentang skill ngomong aja, tapi orang yang benar-benar mau ngelatih, mau mengembangkan diri kalian gitu. Wow, jadi mau jadiin IPRI rumah ya. Betul. Oke, Las, adakah ini bukan Mialia sih, apa ya? IPRI apa gitu? Oke. Oh, tagline gitu ya. Tagline. Kita mungkin ada 2 tagline ya Kak ya. Oke. Nih. Bye. Nah, jadi kalau misalnya bilang IPRI itu oke. Kalau Tara, relaxing your day. Oke. Kita bareng-bareng ya. Iya. Mulai dari IPRI. Oke. 1, 2, 3. IPRI. Oke. Tara, relaxing your day. Oke, semua. Itu dia obrolan kita seputar tentang UKM IPRI. Jadi buat teman-teman yang mau belajar langsung aja cus Daftar UKM IPRI. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.